EQ atau emotional intelligence, kenapa sih penting? Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang pentingnya EQ ya di dunia bisnis atau untuk karir kita, dan kenapa kamu perlu meningkatkan EQ ya. Kita semua perlu meningkatkan EQ kita sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih baik. Oke, so simak dalam pembahasan hari ini. Halo teman-teman, welcome back di Theta Omega TV channel dengan saya Clara Angelin. So teman-teman, kalau minggu lalu kita udah membahas tentang apa sih EQ dan apa sih persepsi yang salah tentang EQ di masyarakat. Hari ini kita ngebahas tentang pentingnya EQ nih teman-teman. Aku kasih tahu satu rahasia nih ya teman-teman. Kalau kamu mau naik karir dengan cepat di pekerjaan kamu harus ningkatin EQ kamu. Kenapa? Karena terbukti nih teman-teman, semakin tinggi jabatan seseorang, yang diperlukan untuk sukses atau untuk bertahan di karir itu ya, atau untuk lebih tinggi lagi adalah kemampuan people skill yang semakin tinggi. Bukan cuma pakai otak atau skill atau hard skillnya yang sendiri teman-teman. Makanya dengerin ya pembahasan hari ini. Oke. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita sebenarnya ada dua relationship yang sangat penting teman-teman ya. Satu teman-teman, hubungan atau relationship dengan diri kita sendiri atau kita sebut interpersonal skill ya. Dan yang kedua teman-teman ya, hubungan atau relationship dengan orang lain atau intrapersonal skill ya. Nah teman-teman, hubungan dengan diri kita sendiri artinya bagaimana kita mengatur diri kita ya. Bagaimana kita ketika kita punya emosi ini, punya emosi itu, punya seperti ini, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bisa mengekspresikan dengan lebih baik, dan bagaimana kita aware, dan bagaimana kita shifting emosi. Nah ya, nah teman-teman, tapi kalau pembahasan hari ini kita lebih tentang bisnis berdasarkan research nih teman-temannya, research yang sudah dilakukan oleh banyak orang ya. Sejak Daniel Goleman ya, itu salah satu pencetus atau pembawa konsep EQ yang salah satu yang terbesar di dunia. Ya sejak dia mengeluarkan bukunya, jadi banyak sekali research tentang hubungan EQ dengan kesuksesan di bisnis atau di karir ya. Nah mereka yang punya kesuksesan yang tinggi itu teman-teman bukan cuma ditentukan dari kemampuan atau hard skill mereka ya, atau kompetensi skill. Kalau kompetensi skill misalnya kalau kamu di dunia IT berarti kompetensi skill kamu di soal IT. Tetapi orang yang punya kompetensi skill yang tinggi belum tentu artinya dia akan memiliki jabatan yang lebih tinggi atau dia punya bisnis yang lebih baik gitu ya. Tetapi yang terbukti adalah teman-teman, mereka yang memiliki EQ yang tinggi ya, jadi people personnya tinggi nih teman-teman, digabungkan dengan kompetensi yang tinggi ya, jadi highly kompetensi, itu mereka yang menempati 10 to 20% of the top ya, top CEO gitu ya, jadi top performers di dalam industri mereka. Makanya teman-teman, konsep EQ ini sangat penting sekali ya teman-teman. Nah apa sih pentingnya EQ? Pentingnya kita meningkatkan EQ kita ya. Jadi beberapa nih teman-teman. Pastinya kalau kita punya EQ yang tinggi berarti increase productivity ya, increase produktivitas secara keseluruhan di organisasi ya, dan di bisnis juga teman-teman. Jadi teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya kamu kerja dengan bos yang gila, ini neken banget gitu kan ya, supervisor wah neken, dikit kesalahan nggak ada kompon, kalau misalnya kita lagi ada kesalahan ngamuknya luar biasa. Menciptakan lingkungan kerja yang seperti apa teman-teman? Serem ya teman-teman ya. Yang ada bukannya kita berkembang, malah kita apa? Ketakutan, shrinking, atau mungkin menyebabkan turnover perusahaan jadi semakin tinggi ya teman-teman ya. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang terlalu lembek juga bagus, itu nggak oke juga ya teman-teman ya. Kalau terlalu lembek bukan berarti EQ-nya tinggi juga. Nah jadi ini yang kita harus tingkatin, mengimbangkan. Jadi EQ itu kalau menurut saya itu bijaksana di dalam mengelola emosi kita, dan juga bijaksana di dalam mengemukakan gitu kan ya teman-teman. Teman-teman lebih milih mana? Lingkungan kerja di mana bosnya itu gila, super highly emotional, yang kalau ngomel nggak kira-kira gitu ya, bisa nendang bisa nimpuk handphone gitu, atau di lingkungan kerja yang oke, kalau ada masalah kita secara tenang, kalau memang saya salah
saya ngaku gitu ya, dan tapi yang penting adalah cari solusi. Pasti yang B ya teman-teman ya. Nah, jadi salah satu pentingnya EQ di dalam bisnis adalah satu, udah pasti meningkatkan produktivitas ya. Yang kedua, pastinya better social relationship. Hubungan sosial yang lebih baik, terutama di lingkungan kerja, bukan cuma di kantor ya teman-teman, tetapi dengan klien, dengan customer, itu juga pastinya meningkatkan situasi kerja secara keseluruhan, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan hasil. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi secara berhubungan, yang ketiga, ini menciptakan positive behavior yang lebih baik ya. Coba kamu lebih suka teman-teman ya, kalau kita membuat kesalahan. Kalau kamu sekarang udah di posisi tertentu ya, kamu bisa berpikir sebagai manajer atau sebagai CEO ya. Tapi buat kamu yang mungkin masih di posisinya belum sampai situ, coba kita pikirin situasi ini. Ketika kita membuat kesalahan, kamu lebih senang ditegur secara baik-baik. Oke, saya salah, saya bersedia ditegur, dan lalu diperbaiki dan ditunjukkan jalannya ya. Atau kamu ngomel-ngomelin secara tidak manusiawi di depan orang ya, dan kamu disuruh cari sendiri kesalahan kamu. Oke, pastinya lebih suka yang A dong ya. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi gitu, yang A ini ya teman-teman, apa yang kita lakukan? Kita lebih appreciative dengan pimpinan kita, betul nggak? Dan juga kita jadi punya positive behavior ya, meningkatkan positive behavior. Ya kecuali kalau orang yang ditegur ini juga ternyata ya gedek juga ya teman-teman ya, bukan tipe orang yang tepat ya kan itu di luar perkara lagi ya. IQ yang baik itu ya dua pihak teman-teman ya, ini kan relationship, jadi memang diharapkan dari setiap pihak yang berkepentingan. Oke. Benefit selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi secara keseluruhan di organisasi ya, juga dengan klien teman-teman. Jadi saya juga punya pengalaman tuh ya, bagaimana sih menghadapi klien yang marah-marah. Ketika itu jadi ada salah satu staff saya yang melakukan kesalahan. Ya mungkin sebenarnya nggak terlalu fatal, tetapi ini menyebabkan kliennya tuh muaranya besar luar biasa. Nah teman-teman bayangin kalau misalnya dalam bisnis ya, kalau ngomongin secara besar seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah ini IQ berperan teman-teman ya. Kalau kita misalnya ngomel balik, wah langsung nggak ada bisnis tuh ya teman-teman, langsung viral gitu ya, tutup bisnis gitu ya, bisa jadi heboh di sosmed. Lalu kedua, apalagi nangis-nangis, nggak mungkin juga gitu ya. Nah, orang yang punya IQ yang tinggi artinya begini, dia tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Tentu kita kaget dong kalau dia ngomelin, udah pasti dong ya. Tapi salah satu indikasi punya IQ tinggi artinya kita tahu kapan meminta maaf ya. Akuin aja kesalahan kita gitu kan ya. Dan tapi yang lebih penting lagi adalah mitigasinya. Bagaimana kita mencari solusinya untuk memperbaiki hal ini. Ya, jadi singkat cerita, kalau di dalam cerita itu tuh akhirnya customer saya yang tadinya marah-marah dan mengancam luar biasa itu, setelah dimitigasi dengan baik dan kita akuin kesalahan dan kita minta maaf dan kita carikan solusi yang terbaik untuk dia ya, akhirnya ternyata dia menjadi salah satu klien terbaik saya atau bahkan teman saya gitu ya. Jadi itu yang bisa terjadi kalau kita punya IQ yang baik ya teman-teman ya, IQ yang terus kita pupuk. Oke. Nah, pada akhirnya teman-teman, artinya kalau kita punya IQ yang tinggi, kita pasti juga punya positive bottom line ya, dan juga meningkatkan karisma kita ya. Jadi itu meningkatkan karisma, menciptakan teamwork yang lebih baik ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bisa meningkat dalam tim kita, di dalam tim kerja kita ya, kita masing-masing terutama pemimpinnya memiliki IQ yang tinggi ya, akhirnya bisa saling mempengaruhi dari semua yang bekerja dalam tim. Ini menciptakan lingkungan teamwork yang menyenangkan ya, dan juga bisa improve productivity. Oke teman-teman, jadi IQ penting atau enggak teman-teman? Klik di komen di bawah ini ya teman-teman, ketik di komen di bawah ini, dan coba mungkin teman-teman ada ide-ide yang lain, apa sih pentingnya IQ bagi bisnis atau pekerjaan atau karir teman-teman ya. Jangan lupa komen di bawah ini. Oke teman-teman, stay tune di channel kita, artinya subscribe teman-teman, subscribe dan klik tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan. Di channel ini teman-teman akan bisa expect nih ya teman-teman, video-video ke depannya adalah tentang IQ ya, tentang emotional therapy, tentang healing ya, karena itu adalah yang core-nya saya, dan juga tentang love attraction and also about money management. Oke teman-teman, so cek video-video kita yang lainnya, banyak banget ya di channel ini seputar beberapa topik yang sudah saya sebutkan, dan don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.